공화국의 영웅으로 만들고 싶었다. 당신 날 살인마로 만들었어. Halo Sobat Ambyar, balik lagi di channel Teman Spoiler. Kali ini, gue bakalan bahas sebuah film bergenre action drama dari Asia Tenggara yang cukup menarik buat ditonton kalian semua pecinta film. Film Korea Selatan yang berjudul A Commitment ini disutradarai oleh Park Hong Soo yang dirilis tahun 2013 lalu. Film ini bercerita tentang seorang agen pembunuh Korea Utara yang dipaksa menyusup ke Korea Selatan demi menyelamatkan adiknya dan menyamar sebagai seorang pelajar SMA. Tanpa diduga-duga, seorang agen pembunuh seperti dia mempunyai teman salah seorang pelajar wanita yang sering dibully di sekolahnya. Pengen tahu kelanjutan alur ceritanya? Oke, langsung aja kita bedah filmnya. Action! Setelah kematian ayah Myung-hun dalam misi sebelumnya, Myung-hun dan adik perempuannya yang bernama Hye-in dikirim ke kamp kerja paksa di Korea Utara. Dirinya diberi kesempatan oleh sang kolonel, yaitu atasan dari Myung-hun, keluar dari kamp itu jika setuju mengikuti jejak sang ayah menjadi agen atau mata-mata, dan mau dikirim ke Korea Selatan dengan menyamar sebagai pelajar. Hanya itulah satu-satunya cara agar dia dan adiknya bisa keluar dari kamp kerja paksa. 2 tahun pun berlalu. Kepolisian Korea Selatan dikejutkan oleh 3 pembunuhan yang terjadi dalam waktu yang singkat. Dan pelaku pembunuhan dilakukan oleh orang yang sama, yaitu ciri-cirinya dia memegang pistol dengan tangan kiri. Kepala kepolisian pun menyangka dia adalah pembunuh profesional dari Korea Utara. Setibanya di Korea Selatan, Lee Myung-ho langsung menyamar sebagai pelajar dan mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Dia menjadi anak angkat dari pasangan suami istri yang juga adalah seorang agen atau mata-mata dari Korea Utara yang sudah lama tinggal bersama di Korea Selatan. Saat Kang Dae-ho pergi ke sekolah untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Hye-in yang duduk di sebelahnya. Tidak lama, datanglah gerombolan anak-anak pembuat masalah yang datang ke Hye-in dan mengganggunya. Kang Dae-ho pun membantu Hye-in dan akhirnya geng pembuli memukul dan mengambil semua uang Kang Dae-ho. 물가에 힘 빼라고 새끼야. Kang Dae-ho pun menemui Hye-in dan menanyakan mengapa mereka mengganggu dan membuli dia. Dari sinilah Hye-in mulai tertarik kepada Kang Dae-ho. Malam harinya sepulang sekolah, sebuah paket dikirimkan ke rumah Kang Dae-ho. Di dalam paket tersebut berisi handphone yang dikirim langsung dari sang kolonel, atasan dari Kang Dae-ho yang berada di Korea Utara. Dia memberikan misi pertama Kang Dae-ho, yaitu membunuh Buk Du-song, agen dari seksi 35, yang juga pembunuh dari agen 8, yaitu agen yang sama dengan Kang Dae-ho. Dari sini kita diperlihatkan betapa rapinya unit Kang Dae-ho mempersiapkan semua rencana pembunuhan. Dari cara mendapatkan senjata yang dijual di toko kue, mereka semua adalah unit yang sama seperti Kang Dae-ho. Kang Dae-ho pun mencari tahu keberadaan Buk Du-song dari unit 35. Dia mencari tahu lalu membunuh semua yang terlibat. Akhirnya Kang Dae-ho pun mengetahui plat nomor yang digunakan Buk Du-song dari agen yang menyamar sebagai tukang daging. Dia akhirnya bertemu dengan Buk Du-song lalu menembaknya di jalan.
Namun sayang, tembakannya meleset dan Kang Dae-ho pun gagal untuk membunuhnya. Shin kembali ke sekolah, di mana saat itu Hye-in sedang diganggu oleh pelajar berandalan. Mereka menarik seragam Hye-in dan mengambil uang untuk les privatnya. Dan tiba-tiba datanglah Kang Dae-ho langsung menghajar habis geng berandalan itu seorang diri. Kang Dae-ho pun mencari tahu keberadaan Hye-in yang berhenti bersekolah. Dia menanyakan di mana Hye-in bersekolah kepada geng berandalan. Tanpa diduga, Hye-in datang ke sekolah dan menemui Kang Dae-ho. Kang Dae-ho pun kaget melihat penampilan Hye-in yang memotong pendek rambutnya. Akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama, mengobrol berdua sampai larut malam. Bok Du-song bersama dua anak buahnya yang juga teman dari orang tua Kang Dae-ho mendatangi rumahnya lalu membunuh kedua orang tua dia. Lalu mereka pun mengambil uang beserta paket berlian yang dibawa oleh kedua anak buahnya. Bok Du-song pun menunggu kedatangan Kang Dae-ho. Sesampainya Kang Dae-ho di rumah, dia pun curiga dan benar saja orang tua mereka sudah terkapar. Mereka pun bertemu dan pertarungan sengit pun tak terelakkan. 사람 없다기엔 너무 어린 거 아니냐. Sampai pada akhirnya Bok Du-song pun mati dikalahkan oleh Kang Dae-ho. Kang Dae-ho pun membakar rumahnya agar tidak meninggalkan jejak. Dia pun langsung menemui letnan yang menyamar menjadi seorang nenek penjual angkringan. Kang Dae-ho pun tinggal sementara bersama letnan. Dia bercerita banyak kepada sang nenek soal dia dan adiknya. Paket pun tiba ke Kang Dae-ho. Atasannya yang berada di Korea Utara menelepon dan memberitahu tentang misi terakhirnya. Kang Dae-ho pun terlihat senang karena dijanjikan jika berhasil melakukan misi ini, maka dia akan bertemu dengan adiknya. Lalu Kang Dae-ho pun pergi sendirian ke tempat misi terakhirnya, yaitu di sebuah bekas bangunan gedung. Di sana sudah ada target dan anak buahnya dari Bok Du-sung, sang pengkhianat sedang bertransaksi berlian. Kang Dae-ho yang menerobos masuk, satu persatu dia berhasil melumpuhkan penjaga dari bos tersebut. Dan akhirnya dia berhasil mengambil paket dan misi terakhirnya pun berhasil dilaksanakan. Setelah berhasil melakukan misi terakhirnya, Kang Dae-ho pun mendatangi sang letnan dan memberi sebuah sweater berwarna pink. Dia juga mengunjungi Hye-in yang sedang menari balet untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Hye-in. Di sisi lain, sebuah pertemuan rahasia terjadi antara dua petinggi Korea Utara dan Selatan. Korea Utara meminta agar Korea Selatan melakukan misi pembersihan agen Korea Utara yang menyamar di Korea Selatan. Kang Dae-ho yang menemui agen lain yang berada di pelabuhan terlihat sangat senang mengetahui dia akan pulang dan bertemu dengan adiknya. Berbalik dengan apa yang dia bayangkan, tiba-tiba sang agen menusuk Dae-ho dari belakang dan berkata tidak ada agen yang bisa kembali ke Korea Utara dengan selamat. Sambil bersimbah darah, Kang Dae-ho pun kembali kepada sang letnan. Namun yang terjadi adalah pembersihan sedang dilakukan oleh militer Korea Selatan dan dia melihat sang letnan sedang dikepung oleh pasukan kepolisian. Di depan matanya sendiri, Kang Dae-ho menyaksikan sang letnan ditembak oleh pasukan tersebut. Tidak tahu harus kemana lagi, Kang Dae-ho pun pergi ke rumah Hye-in.